Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast. Kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Siang ini tim Gerobak Podcast mendatangi salah satu sosok pria dan sosok seseorang yang peduli dengan residivis yang acap kali mempunyai stigma negatif setelah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Dia adalah Kang Asep Juheri atau akrab disapa Kang Heri Coet. Assalamualaikum Kang Heri. Waalaikumsalam. Selamat siang Kang. Siang, Ya, mungkin baik. buka dulu nih. Siap. Siap. Aduh, Kang Heri, terima kasih nih udah menerima kami untuk bincang-bincang santai ya Kang ya Betul. di podcast Gerobak Podcast ini. Yang memang kita akan membahas mengenai Kipra Akang sebagai sosok yang peduli dengan kaum residivis ya Kang. Yang memang mungkin di publik residivis atau mantan napi ini kerap kali setelah pulang atau keluar capnya masih negatif. Nah, gimana nih Kang? Mungkin akan berubah itu Kang. Betul ya. Seperti yang sedang saya yang sedang saya perjuangkan ya. Betul. Yang sedang saya perjuangkan yaitu merubah stigma negatif. Merubah stigma negatif karena stigma negatif itu sangat merugikan diri saya Betul. pribadi. Ya. Apalagi dengan rekan-rekan ya, dengan rekan-rekan sesama ex-WBP. SPBP. Ya, terlepas itu mereka mau residivis atau bukan ya, yang jelas mereka ex-napi atau ex-WBP. Betul. Jadi dengan cap stigma negatif residivis itu atau stigma negatif, mereka yang bebas penjara itu dimarginal. Betul. Ya. Dimarginal, dicap jelek, dipandang sebelah mata, dibilang sampah masyarakat. Betul. Itu sangat merugikan sekali. Nah, untuk itu saya waktu itu berpikir ya, saya ingin membuktikan kepada mereka yang mencap jelek, ya, menstigma kami. Saya membuktikan kalau residivis ini bermanfaat buat masyarakat. Ketika kembali ke lapangan, Kembali ke lapangan, keluarga. bahwa kami ini bermanfaat Betul. buat masyarakat. Jadi sudah tidak ada lagi stigma di sini, gitu kan? Yang jelas kami tetap berjuang berusaha untuk merubah stigma negatif tadi dengan apa? Dengan karya-karyanya yang jelas, karya yang luar biasa. Meskipun itu hanya buat orang lain karyanya tidak seberapa, tapi buat kami itu karya yang besar. Karena untuk merubah sesuatu, untuk merubah kebiasaan jelek itu sangat susah, sangat sulit. Makanya ketika mereka punya karya sekecil apapun, buat kami itu besar sekali. Dan itu bekalnya dari dalam pada saat pembinaan di dalam ya Kang? Betul. Di penjara, di Betul. jeruji besi ini ya? Betul. Sewaktu mereka di rutan, sewaktu mereka di lapas, ya kan, mereka dikasih pembinaan. Dan ada pembinaan tambahan dari pihak saya, dari Yayasan Air, dengan sharing dan motivasi sekaligus memberikan pelatihan di sana, kerjasama dengan Dinas Sosial pun iya, kerjasama dengan BNN pun iya, jelas dengan Lapas, dengan Kanwil, dengan Balai Pemasyarakatan, dengan Dirjen Pas, dengan izin-izin mereka, maka kami sebagai SK dari Dirjen Pas sebagai Pokmas Lipas. Artinya akan melakukan pembinaan ini terus-menerus keliling Terus-menerus dan rutan. Ya, jadi Pokmas Lipas itu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Nah, saya nih Yair ini sebagai Pokmas Lipas dan tidak berhenti untuk menghapus stigma tadi sehingga saya terus-terusan jalan. Dari mulai Bandung Raya, sekarang sudah ke Jabar, ya kan? Besok lusa saya sudah ke luar provinsi. Gitu. Jadi Akang mempersiapkannya betul-betul ya. Ketika masih di dalam, teman-teman napi ini dibina juga sama Akang dengan pembinaan dari luar. Dan juga setelah keluar ya. Betul. Jadi di luar sini ya binaan lanjutan meskipun hasilnya belum signifikan, tapi paling tidak saya dan staffing di sini sudah berusaha, sudah ikhtiar. Begitu. Kang, ini kan masuk pandemi nih Kang, setahun ya Kang ya, pandemi Covid.
kalau tidak salah ada beberapa pengurangan kemarin asimilasi ya Kang, program yang sampai berapa ribu tuh se Indonesia dan Jabar. Betul. Kabarnya Kang juga menampung nih Kang. Betul. Dari teman-teman ex WBP yang kemarin dapat asimilasi. Betul. Nah ini gimana Kang? Karena kan kalau yang saya alami dalam peliputan ada beberapa yang kembali lagi. Betul. Ngabinana kumana kata-kata kita. Ya, gini ya. Sebetulnya ini bukan tugas saya, tapi di sini pemerintah berharap ada tugas pemerintah ya. Tapi pemerintah berharap ada masyarakat loh yang bisa sinergi dengan pemerintah agar mereka bisa membina dan merangkul dan mengarahkan si WBP itu ya, si ex-WBP itu. Tentunya dengan kerjasama dengan sinergi ini tidak cukup dengan pelatihan saja, dengan pembinaan saja. Karena yang mereka berharap itu ketika tidak ingin kembali lagi itu mereka setelah mendapatkan ekonomi. Setelah mendapatkan penghasilan, memang dalam hal ini saya juga di yayasan tidak hanya memberikan pelatihan saja, ya kan? Saya sinergi dengan seperti kemarin yang bebas asimilasi, dan selain yayasan ikut menjamin juga untuk jaminan pendampingan menjadi penjamin di program baik asimilasi maupun PB, CB, CMB, ya kan? Artinya mereka sudah secara tidak langsung sudah menjadi anggota yayasan dan bebas pun bukan terkadang kami jemput dan dibawa ke singgah di sini sampai difasilitasi berarti. Difasilitasi disinggah di sini gitu kan. Alhamdulillah saya merintis nih yayasan ini kurang lebih 18 tahun. Dari tahun 2000 saya rintis, baru dapat SK Kumhamnya tanggal 1 bulan 4 2018. Jadi saya konsen di tahun 2018 ya. 2018 dan baru leading berarti ya. Leading karena memang kita semua bicara itu harus dengan legal formal ya. Karena kalau dengan pemerintah jelas harus ada legal formalnya dulu baru diakui. Dan di tahun 2018 sekarang 2021 alhamdulillah kita sudah ngeklik nih, sudah sinergi dengan beberapa dinas terkait, ya kan? Misal dengan dinas sosial baik Kota Bandung maupun provinsi, maupun dengan dinas pendidikan, dengan dinas tenaga kerja, dengan dinas koperasi. Artinya sinergis dengan semua ini. Betul. Kemarin saya sempat audiens dengan Bapak Wali Kota untuk menanyakan ada nggak hak untuk SWBP, ada nggak program untuk SWBP kan begitu. Karena permintaan kami ini SWBP tidak banyak, hanya butuh rangkulan dan pengakuan dan rangkulan. Itu yang terpenting betul. Yang terpenting. Oh iya, di Indonesia ini, di Bandung ini ada ex-residivis loh, ada ex-WBP loh, dan dirangkul dengan apa programnya. Karena kita ini sebagai SWP ini sebagai PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial jelas, ya kan? Dalam hal ini mereka ketika di dalam tugasnya, tanggung jawabnya lembaga pemasyarakatan, ketika di luar tugasnya dinas sosial. Nah, dan Basnas pun alhamdulillah sudah sinergi dengan Yayasan Air. Makanya ketika Basnas punya dana COVID-19 kemarin tahun 2020 ya, 1.885 orang ex-WBP yang bebas asimilasi kemarin dari Jabar mendapatkan dana bantuan. Dikasih bantuan. Yang baru bebas asimilasi COVID kemarin dikasih bantuan dengan bermitra dengan Yayasan Air, ya kan, mengakses dari mulai mengassesmen sampai penyerahan dananya itu gitu kan, dapat bantuan dari bulan Mei, Juni, Juli 450.000 bagi 1.850 orang, 1.885 orang SWBP. Kota Bandung kemarin 206 orang jumlahnya. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah dengan sinerginya dengan beberapa instansi terkait, alhamdulillah sekarang sudah bisa membantu meringankan beban-beban SWBP yang sudah WBP yang sudah bebas gitu. Kang tadi dijelaskan bahwa faktor utamanya kan ekonomi ya. Betul. Nah sampai sekarang dengan hadirnya Yayasan Residivis ini, teman-teman SWBP sudah punya kreativitas masing-masing dan artinya ekonominya sudah stabil atau sudah mulai mapan gitu Kang. Betul. Udah gimana?
semua ini si XWBP ketika bergabung dengan Yayasan AIR langsung mindsetnya sudah mendapat pekerjaan. Padahal samalah halnya saya juga di sini banyak memang sektor usaha di sini, tapi ya semua harus didukung dengan modal ya. Dan proses mungkin ya. Proses dan modal, karena memang saya pun berdiri sendiri ya. Alhamdulillah sampai saat ini pun saya belum mendapat bantuan khusus ya dari dinas-dinas terkait. Sampai saat ini pun masih ngodok kantong sendiri gitu kan, dan bantuan daripada mereka sesama XWBP gitu kan, mereka yang punya rezeki lebih ikut membantu ya kan, mereka yang memang bukan XWBP tapi mereka juga ikut membantu karena mungkin ya terketuk hatinya. Oh ya, ini yayasan ini positif ya kan, untuk mengarahkan mereka yang pernah terjun di dunia hitam dan mereka punya niat untuk balik, untuk hijrah, untuk tobat, tapi butuh dukungan baik moral maupun materi kan begitu. Kan untuk anggotanya ini kan kalau ngomongin warga binaan atau napi ya kan, kan zaman sekarang ada juga napi korupsi. Nah itu masuk ke keanggotaan di sini. Teman-teman yang mungkin ex koruptor itu kan. Betul. Jadi kebetulan nih persis barusan saya baru mendapatkan sebagai penjamin CB Tipikor. Persis baru kali ini ya. Ini baru berarti ya? Baru. Biasanya mungkin pidum ya kan ya? Pidum, betul. Tapi karena memang sekarang sudah mumpuni ya Yayasan AIR, jadi sudah bisa menjadi penjamin juga sebagai asimilasi sosial ya, bekerja sosial atau asimilasi rumah di sini untuk mereka yang tipikor. Insya Allah mudah-mudahan ya, dan saya yakin tambah lama ya banyak juga yang butuh dijamin, yang minta dijamin oleh Yayasan AIR ini. Ada berapa sih kan sampai hari ini? Kalau yang saya tahu ada kabarnya kan udah ekspansi ke beberapa provinsi. Betul. Hingga saat ini udah berapa anggota tuh Kang? Betul. Betul. Jadi kalau secara fanbase atau komunitas sudah banyak banget. Udah banyak ya. Banyak banget. Cuman kalau yang menjadi anggota atau staffing di yayasan ini karena butuh virtualisasi ya kan, kita tidak sembarang juga karena tidak mau marwah yayasan ini rusak. Yayasan Anugerah Insan Residivis jelas di sini namanya residivis. Orang mungkin beranggap wah ini nih OTT, padahal bukan organisasi terlarang karena ini terketuk gitu. Saya merasa sangat dimarjinalkan XWBP, sehingga saya sendiri nih punya niat dan tekad yang gede untuk berjuang untuk merubah stigma tadi gitu kan. Dan untuk alhamdulillah ya, untuk Kota Bandung dan Jabar sudah ada beberapa cabang ya, ada cabang, dan juga sekarang sudah merambah ke provinsi. Ada di 8 provinsi. 8 provinsi di Indonesia. Betul, meskipun mereka baru semua, karena saya kira kapan lagi kalau tidak dimulai dari sekarang. Dan mereka memang XWBP yang ada di luar provinsi Jabar ini memang sangat membutuhkan. Halnya seperti di sini sebagai yayasan di Kota Bandung ini mungkin anggap mereka pusat karena sudah melihat perkembangannya. Seperti halnya sekarang sudah bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Jabar. Kami di sini dikasih fasilitasi dengan rumah singgahnya, sehingga yang tadinya rumah singgahnya yayasannya ngontrak ya, bayar per tahun, harus bayar listrik per tahun, bayar air per bulan, bayar listrik per bulan, bayar air per bulan. Sekarang alhamdulillah sudah terbantu. Nah, mereka pun akhirnya ya ingin loh menjadikan ini sama halnya dengan Kota Bandung ini, dengan bantuan dinas terkait begitu. Tidak berjalan sendiri. Dan tetap peran pemerintah ada ya kan? Harus ada, dan pemerintah pun memerlukan Pokmas Lipas tadi gitu. Kang, kalau secara pribadi nih Kang Heri, dengan nama yang dikenal Kang Heri Coet dan mempunyai tekad kuat tadi ya untuk membangun stigma positif setelah keluar dari lapas rutan
apa sih Kang hal yang pertama Akang menjadikan sebuah tekad pada saat Akang dulu mungkin tahun 2000 baru keluar pokoknya itu kudu diterima di masyarakat. Betul. Mungkin kan pasti berangkat dari situ. Apa nih Kang pengalaman pribadi Akang? Betul, berangkat dari stigma tadi pertama, kedua tidak adanya jembatan yang menengahi antara ex-WBP dan dinas terkait. Ya, makanya saya ciptakan Yayasan Air. Yayasan Anugerah Insan Residivis. Mudah-mudahan yayasan ini menjadi anugerah para insan residivis dan layak dan layaknya berjalan seperti air. Dan air pun bisa memberikan kesegaran buat mereka. Layaknya begitu. Seluruh umat manusia filosofinya gitu. Filosofinya begitu. Dan memang pas dengan nama tadi Anugerah Insan Residivis, air gitu kan. Nah, berangkat dari kekurang nyambungannya antara SWBP dan dinas, sehingga saya ingin siap loh menjadi jembatan. Makanya saya ciptakan jembatannya sebagai Yayasan Air ini agar saya menjadi pihak ketiga yang bisa menyambungkan aspirasi daripada SWBP kepada dinas terkait. Bahkan saya nanti sekarang kan sudah 8 provinsi nih, ada pengurusan ini. Betul, yayasan ini ada yayasan air ini sudah ada di 8 provinsi seperti Lampung, seperti Padang, Surabaya, Bali, ya kan? Terus DKI, Banten, Jabar. Ya mudah-mudahan nanti tambah banyak lagi ya. Di setiap provinsi ada gitu. Setiap provinsi ada, karena saya yakin di Nusantara ini setiap provinsi pasti ada SWBP. Betul ya. Dan saya berharap nanti ketika sudah 8 atau 11 provinsi, saya ingin SKT Mendagri ya, tingkat ini nasional, jadi di SKT Mendagri yayasan air ini. Dan tahun 2002 saya ingin juga ketika COVID-nya sudah bukan berlalu ya, sudah longgar, mungkin nanti sudah melewati masa vaksinasi semua. Saya ingin memboyong 8 provinsi ini ke MPR gitu kan, ingin mensatu suarakan agar didengar aspirasinya bahwa saya ini Yayasan Air ada satu tanggal merah yang mana itu hari ex-napi nasional. Luar biasa. Gitu. Itu akan diusung ke pemerintah. Saya ingin diusung, akan sampaikan aspirasinya agar di Indonesia ini ada satu tanggal merah loh. Misal ya di tanggal 15 Juli ya, di tanggal 15 Juli ada itu merah menjadi hari ex-napi nasional. Berharap aspirasi itu sampai didengar dan dapat, boleh kapan saja nanti direalisasikan. Yang penting kita sampaikan dulu. Sudah menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah. Betul. Yang mana di tanggal yang merah itu semua SWBP bersukaria, ya kan, menampilkan keahlian-keahliannya, menampilkan karya-karyanya di sana gitu. Ya kebayang lah. Saya kira luar biasa. Betul, sangat bangga dan bahagia semua SWBP yang ada di Indonesia ini. Sobat Podcast tuh. Munculnya Yayasan Air ini bermanfaat bagi teman-teman ex-WBP. Jadi jangan sampai stigma negatif itu terus muncul gitu. Seperti yang Kang Heri Coet jelaskan tadi. Kang Heri, terakhir nih Kang, mungkin pengalaman pribadi Akang sebelum terjun ke Yayasan Air ini dibentuk dan sampai sekarang udah besar. Banyak Akang juga diundang sebagai narasumber di beberapa media nasional kan gitu. Saya pernah dengar beberapa cerita gitu tentang baru keluar masuk lagi ya. Nah, mungkin gimana tuh Kang? Pengalaman waktu. Karena sih ya, pertama saya waktu itu masih muda, masih bujang, dan saya punya beban yang sangat gede. Saya harus bisa menghidupi adik-adik saya, sehingga dua pilihan ya yang ada di benak saya. Kalau tidak kriminal ya narkoba, ya kan, jualan narkoba atau makan narkoba atau berbuat kriminal kan begitu. Karena waktu itu ya tidak dengan simpelnya pengen yang instan, karena memang saya juga masih pelajar waktu itu, sehingga ada dua pilihan itu. Ternyata ya lama-lama jadi kebiasaan kan. Jadi kebiasaan ya kan, ya terus merasa nyaman gitu kan
bisnis kriminal itu dan sangat mudah dan dapat uangnya pun sangat cepat, padahal ya resikonya gede. Tapi kalau dulu kan tidak terpikir resiko itu. Yang penting saya gimana caranya saya bisa menghidupi adik-adik saya dan saya pribadi gitu kan. Dan ya akhirnya dari pengalaman di dalam akhirnya saya dan sekali masuk saya tambah belajar banyak di dalam dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam, dengan para senior-senior yang ada di dalam, dengan pakar-pakar, dengan para pelaku-pelaku kejahatan yang kelas ini, kelas itu, bidang ini, bidang itu. Jadi tambah pintar. Tapi ya hikmahnya ya seperti sekarang ini ketika di dalam penjara itu tidak semua di penjara itu ilmunya jahat, tidak. Iya, betul. Banyak ilmu yang benar, yang positif. Makanya saya pun bisa sekarang sampai mendapatkan yayasan air ini ya hikmah daripada di dalam, pelajaran-pelajaran di dalam, pengalaman. Pembinaan di dalam itu. Pembinaan jelas ada. Mungkin saya salah satu WBP yang beruntung yang mendapatkan pembinaan di dalam. Gitu. Punten, berapa kali dong? Saya alhamdulillah sudah 8 kali keluar masuk penjara. Sejak tahun berapa tuh, Bang? Itu waktu mulai keluar SMA. SMA tahun berapa? Saya keluar SMA 91 92. 92 sampai terakhir tahun 2000 itu. Betul. Sobat podcast, ini pelajaran berharga bagi kami dan keluarganya, dan mungkin sekarang berharga bagi teman-teman ex-PBB ya. Karena menurut saya mungkin di pahlawan juga. Insyaallah. Menjembatani apa yang menjadi hak dari WBP ketika sudah bermasyarakat ya kan? Betul. Memupus stigma negatif. Betul. Dan kembali ke masyarakat dengan baik dengan kreativitasnya. Betul. Oke. Kak Heri, ini pesan terakhir mungkin kepada yang masih di luar agar tidak melakukan hal-hal yang negatif tadi dan yang sedang menjalani ketika kembali ke masyarakat harus seperti apa gitu. Jadi buat rekan-rekan yang ada di WBP yang sudah ex-WBP maupun yang di dalam maksudnya begini tetap semangat tetap semangat dan tetap aktif, kreatif, produktif. Karena setelah aktif, kreatif, produktif artinya akan ada satu karya. Kreativitas itu muncul. Setelah jadi karya artinya bakal jadi rupiah. Setelah jadi rupiah, ekonomi akhirnya bisa sejahtera, akhirnya aman. Wah, luar biasa podcast dari filosofis Kang Asep Joheri atau Heri Coet. Betul. Buat podcast, ingat satu hal dari obrolan santai kita kali ini, bahwa tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Untuk itu Kang Heri hadir menjembatani teman-teman yang mengalami masalah pidana dan sekarang menjadi narapidana atau warga binaan. Setelah keluar nanti kembali ke masyarakat dengan baik seperti semula dan mempunyai kreativitas dan bekerja dengan positif kembali. Itu saja. Terima kasih Sobat Podcast, Kang Heri, terima kasih waktunya Kang di ngobrol singkat ini. Ya, jangan lupa subscribe channel Gerobak Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.